khusus kue juga bagaimana? Sebenarnya karena aku tuh kemarin liburan ke Eropa, ngelihat kafe-kafe di sana tuh enak-enak banget buat dijadiin tempat nongkrong. Dan kue-kuenya tuh enak banget. Akhirnya aku liburan, kalian bisa lihat lah ada video di Instagram aku makan dulu. Itu gunanya untuk nyari resep, nyari rasa gitu. Rasa yang benar-benar pas untuk kita jual di Indonesia gitu. Dan akhirnya dengan chef yang luar biasa aku bisa nge-recreate dan memodifikasi resep yang ada di Paris, Italia untuk aku bawa ke sini roti-rotinya dan enak-enak banget. Ini ada berbagai macam roti, kue di sini. Terus ini yang ciri khasnya kita ada bastard cake. Dia tuh lembut banget, tagline-nya sampai selembut awan ya, karena bener-bener kalau dikunyah tuh langsung lumer ke mulut gitu. Terus ini ada croissant karena namanya aja La Joy dari bahasa Prancis, dan berbagai macam kue ulang tahun. Terus ada juga pastry-pastry yang aku selalu fotoin setiap aku liburan dan aku bikin di sini. Ini kalau misalnya aku liburan ke luar negeri pasti aku suka banget sama croissant pastrinya di sini. Dan kita sediain semuanya dengan berbagai macam rasa yang disukain sama kita-kita. Bedanya di sana nggak ada rasa durian, di sini ada rasa durian. Jadi aku nyediain rasa durian, ada tuna, ada sosis juga. Pokoknya semuanya. Rotinya lagi ludes, jadi kita lagi restock lagi nih di dapur. Nanti pas udah restock aku kasih lihat kita rotinya punya apa aja ya. Berapa lama sih Pil akhirnya terpikir untuk ini harus kue nih gitu? Kenapa sih? Wah, ini tuh idenya bener-bener pas aku liburan kemarin idenya. Terus aku nggak, sebelum itu sebenarnya kita udah punya ide untuk bikin bisnis baru. Terus bisnisnya apa, resepnya kayak gimana, itu pas aku hunting kemarin liburan ke Eropa. Akhirnya aku kasih tahu, aku briefing tim untuk bikin kue yang seperti apa, store-nya seperti apa. Makanya konsepnya kan biru-biru kayak ala-ala di Paris gitu. Ini karena lagi soft opening jadi meja sama kursinya nggak ditaruh gitu ya. Tapi kalau lagi biasa ada meja-meja kursi yang lucu-lucu, bisa instagramable gitu. Terus akhirnya jadilah bakery cafe ini gitu. Mungkin apa sih April yang membedakan sama toko kue banyak banget nih? Apa sih membedakan sama toko-toko kue yang lain mungkin? Kalau di sini tuh bisa dapat semua jenis roti gitu. Terus kita bahkan ada roti-roti yang belum pernah ada sebelumnya, seperti roti takoyaki. Takoyaki dijadiin roti. Terus roti daun bawang. Biasanya orang garlic bread kan, roti bawang putih. Ini roti daun bawang kita kreasiin jadi roti yang enak banget. Terus berbagai macam pastry, kue yang ada di luar negeri tuh kita hadirin semua di sini. Sama kita juga menghadirkan roti dengan ukuran yang lebih kecil. Karena kan kadang cewek-cewek kayak aku mau makan roti tuh dikit-dikit nggak habis gitu. Jadi aku sediain roti yang kecil-kecil, ukurannya cuma setengah dari roti normal supaya mereka nggak kekenyangan kalau makan rotinya. Sama packagingnya yang lucu banget, jadi bisa juga buat hampers gitu. Really, tapi sulitan nggak sih buat bikin bisnis seperti ini atau tantangan baru? Sulit lah pasti. Pertama kita harus mencari tim yang solid, mencari chef yang benar-benar punya pengalaman luar biasa membuat pastry, kue dan semuanya. Karena bikin kue pastry itu tuh kayak, menurut aku kayak ngelukis ya. Jadi benar-benar harus orang yang benar-benar tahu banget gitu mau bikin apa gitu, dan menaruh hatinya di setiap resepnya kayak gitu. Terus juga harus punya tim yang kuat untuk mengatur operasional, untuk mengatur semuanya, ngedesain tokonya. Jadi ya pasti kalau bikin bisnis dari nol udah pasti susah sih, tapi dijalanin aja. Ikut bantu resepnya juga nggak sih atau gimana? Ikut bantu makan. Tes food kan? Tes food itu berat badan saya kayaknya naik pas tes food ya. Karena semua yang ada di sini tuh aku cobain dulu. Gak ada yang aku gak coba. Bayangin ini ada berpuluh-puluh jenis roti dan kue, aku coba satu-satu. Itu di apartemen digelar gitu, aku coba kita revisi dulu. Oh ini ada yang kemanisan, oh ini ada yang mau ditambahin bahan ini. Kebetulan kan aku juga bisa masak dan bisa bikin kue, jadi aku sedikit banyak tahu gitu. Ini kayak kebanyakan ini. Ulang lagi, tes food lagi. Jadi udah aku coba semua yang ada di sini gitu. Dan ya itu, saya chefnya yang mengkreasikan resep, aku yang mengarahkan maunya kuenya kayak gini. Chefnya emang luar biasa, mengkreasikan banyak banget kue dan pastry, aku makan. Gitu. Sempat ada ketakutan nggak sih Pil untuk berbisnis bakery sebelumnya? Pasti sih, karena kan ya makan orang Indonesia tuh makannya nasi kan, bukan roti gitu. Tapi menurut aku orang Indonesia yang makan roti dan kue tuh punya marketnya sendiri. Kadang kita kalau sarapan ada yang kayak aku nggak bisa makan berat, pasti makannya maunya roti atau sereal gitu.
Terus kalau mau brunch atau ngopi-ngopi di sore hari, males makan nasi, pasti maunya yang enteng-enteng aja, simpel. Jadi menurut aku ada ketakutan sendiri, tapi aku percaya orang pemakan roti atau kue tuh punya marketnya sendiri selagi kita menyediakan resep yang enak. Mama gimana, papa supportnya? Mama, Pak, aku tuh nggak bilang-bilang sama orang tua kalau lagi berbisnis. Aku kasih taunya tuh kalau udah mau jadi, karena aku nggak mau mereka khawatir, ya nggak mau mereka khawatir, terus nggak mau mereka ngelihat aku kerja terus gitu kan. Nah kebetulan aku sampai nggak pulang nih ke rumah karena kantornya kan di daerah Jakarta, rumahku di Tangerang, jadi aku sampai tinggal sendiri di apartemen buat ngurusin ini. Tiba-tiba udah jadi store, aku baru bilang ke mama, doain ya, minta doain, minta berkahnya dan ridhonya, ini bisnis baru aku. Loh, kok udah jadi gitu? Kapan kamu ininya gitu? Jadi ya ngasih surprise juga ke orang tua. Ya inilah hasil kerja aku, hasil tidak pulang selama berbulan-bulan. Berarti ini semua nggak ada ikut campur papa mama ya, Bel ya? Ini Nggak dari ada, mulai ini desain, ya. Ya sendiri. Jadi aku kasih tahu mereka pas udah jadi desainnya, sama test food aku kirim ke rumah, cobain emang enak atau enggak. Tapi aku nggak bilang itu apa gitu. Jadi mereka cobain kayak gitu. Tapi kamu optimis dengan bisnis ini nggak sih, dari kamu sendiri gimana? Optimis karena aku pencinta roti dan kue, dan menurut aku roti dan kue tuh nggak ada habisnya ya. Pasti banyak banget orang yang emang menjadikan kue itu alternatif selain makan nasi gitu. Jadi kalau emang nggak suka makan nasi pasti nyarinya kue karena sama-sama karbohidrat, sama-sama makanan yang bisa bikin kenyang. Jadi ya optimis aja selagi dijalaninnya dengan hati. Kita udah berusaha semaksimal mungkin untuk kue dan rotinya berkualitas dan enak gitu. Rio yang ngomongin bisnisnya, aku bisnisnya Prilly juga udah ada banyak. Mungkin kita nggak sih kenapa jadi Sebenarnya di 2023 itu goals aku mengembangkan bisnis yang sudah ada dan ngejalanin ide-ide yang udah ada di 2022. Di 2022 itu aku sibuk banget syuting film dan series. Jadi bisnisnya tuh fokusnya agak ke shifting ke series dan film. Nah sekarang di 2023 aku hanya menerima film dan series yang diproduksi oleh production houseku sendiri. Jadi aku bisa lebih fokus di bisnis gitu. Karena aku sekarang udah punya PH sendiri kan. Jadi udah fokus ke situ mainnya. Sisanya aku bisa ngurusin bisnis-bisnis yang ada gitu. Ya emang goalsnya pengen ngembangin semua bisnisnya dan pengen suksesin semuanya gitu ya, semoga berkah. Tapi kan ini bisnisnya juga termasuk banyak yang ada di kuliner juga, terus perhiasan juga, itu gimana sih Prilly? Yang pasti sulit bagi waktu dan konsentrasi karena semua bisnisnya aku masih in charge kan, maksudnya nggak aku lepas tangan gitu aja gitu. Jadi ya pasti ngebagi waktunya tuh yang agak susah, membagi otak dan kreativitinya gitu. Karena kadang aku harus mikirin promosi film misalnya, tapi di satu sisi aku juga harus mikirin promosi roti gitu. Itu kan dua hal yang berbeda gitu. Terus tiba-tiba roti udah, minggu depan brand clothing lainku rebranding, aku harus mikirin promosi baju. Jadi tiap minggu tuh atau tiap hari tuh otaknya tuh bercabang gitu. Tapi karena aku senang ngejalaninnya dan aku juga punya tim yang udah solid, jadi mereka tuh udah tahu menerjemahkan apa yang ada di isi kepala aku. Tapi ngeliat peluang juga nggak sih kalau bisnisnya lebih besar? Karena kan ada rotinya atau mungkin yang seperti itu. Aku ngerasa kenapa aku berbisnis, pertama karena suka, kedua aku nggak selamanya bisa dapat peran seperti sekarang gitu. Nanti aku bertambah dewasa, peran yang aku dapat juga semakin sempit. Tapi kalau bisnis kan akan bisa terus berjalan gitu, karena kita meng-create produk yang emang menjadi kebutuhan customer. Makanya aku berbisnis dari sekarang gitu, biar nanti pas aku nikah atau udah lebih tua lagi nggak terlalu kerja keras banget gitu ya, bisa santai-santai gitu.